warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi Muhammad. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi kumpul rohani dan juga kita kembali dengan literasi belajar rutin kita LSF di Moho Yogyakarta. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita membahas atau membedah kitab Faslul Maqal fima baina al-hikmah wasyadiyah min ittisal karya Ibnu Rushd. Insyaallah akan dipaparkan langsung oleh saudara Lukman Hakim. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah siang hari ini kali pertama kita model kajiannya kajian teks ya. Dan kebetulan teman-teman kemarin sepakat yang dikaji adalah filsafat Islam. Maka kemudian yang dipilih adalah Ibnu Rushd gitu. Maka salah satu keuntungan kenapa memilih Ibnu Rushd adalah bahwa kita akan membaca dan memahami salah satu karangan dari filsuf di periode akhir filsafat Islam. Sehingga di situ ya meskipun nanti akan merujuk kembali kepada tema-tema sebelumnya dan perdebatan-perdebatan sebelumnya, tetapi di sini kita akan melihat pendapat yang saya kira lebih komprehensif dan lebih kuat daripada argumen-argumen sebelumnya, khususnya pada soal teologis. Jadi Ibnu Rushd ini dikenalnya, pengantarnya adalah seorang neo-aristotelian atau neo-peripatetik, di mana dia visi besarnya adalah menghidupkan kembali filsafat Aristoteles setelah dihantam atau setelah dikritik habis-habisan oleh para teolog dan khususnya Abu Hamid Al-Ghazali di kitabnya Tahafutul Falasifah. Jadi yang kena nanti tradisi peripatetisme yang sudah diambil oleh para filsuf muslim seperti di Al-Farabi dan Ibnu Sina, itu sebelumnya dikritik, maka kemudian Ibnu Rushd hadir dengan visi besar itu. Ibnu Rushd ini secara horizon historisnya itu hidup di masa pemerintahan Al-Murabitin yang sebelumnya adalah Al-Muwahhidin. Jadi kalau kita baca bahwa filsafat itu akan selalu berkaitan dengan faktor politik tertentu, jadi mati tidaknya filsafat akan berkaitan dengan faktor politik tertentu. Ini kita berbicara kenapa di Andalusia proyek filsafat kembali hidup. Nah, salah satu faktor yang mendukung waktu itu adalah pemerintahan Muwahhidun di tangan Ibnu Tumert namanya. Ibnu Tumert ini sosok reformis yang salah satunya ingin membumikan filsafat di Andalusia waktu itu. Jadi Andalusia ini kita bayangkan sebagai wilayah Islam bagian barat. Wilayah Islam bagian barat, sedangkan Syria, Baghdad dan lain sebagainya adalah wilayah Islam bagian timur. Nah, Ibnu Tumert ini ingin menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis, terutama ala mazhab Aristoteles di Andalusia, sehingga waktu itu banyak karya-karya yang sampai pada sana dan di sana tidak ada sama sekali larangan atau intrik untuk kemudian membahas filsafat. Nah, bedanya cuma di sana karakter berpikirnya itu tidak suka pada tradisi tasawuf. Sehingga kalau kita baca masa sebelum Ibnu Rushd ini, Ibnu Bajjah sama Ibnu Tufel, ada dua tokoh besar yang juga nanti mempengaruhi Ibnu Rushd. Itu corak berfilsafatnya adalah mengajak kita kepada rasionalisme. Sehingga Ibnu Tufel kan mengarang satu semacam novel atau semacam cerpen ya, yang bagaimana Hai bin Yaqdhan, anak kehidupan itu bisa menemukan Tuhan hanya melalui akalnya. Begitu juga Ibnu Bajjah, dia
menulis satu karangan tentang politik ya, yang di situ menekankan ini. Sama kurang lebih epistemologinya adalah Aristotelian. Nah, Ibnu Rushd hadir di periode terakhir itu untuk ibarat kata menyempurnakan proyek-proyek sebelumnya, dan ternyata walhasil dalam sejarah dia di posisi paling akhir. Setelah itu tidak ada lagi yang meneruskan. Jadi posisi final ya, sebelum nanti Iran, filsafat di tradisi Islam atau di peradaban Islam berkembang di Iran, tapi di Andalusia ini akhirnya adalah di Ibnu Rushd. Itu pertama. Kedua, itu background historis ya. Kedua, Ibnu Rushd sebagai seorang filsuf, karakternya dia adalah seorang faqih, ahli fikih, sehingga corak nanti yang akan kita baca itu filsafat pertama diuji secara hukum fikih, diuji secara hukum fikih. Jadi pertanyaan pertama, apa hukum mempelajari filsafat? Itu bukan berarti bahasa ini bahasa ortodoksi, bukan bahasa normatif, enggak. Tapi di masa itu memang dia berada di hadapan, artinya dia sedang berdialog atau menyampaikan teks ini juga di hadapan para ahli fikih Andalusia. Jadi kalau teman-teman paham, ahli fikih mazhab fikih Andalusia itu mengikuti namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu masuk mazhab Dhahiriyah ya, mazhab tekstualisme, tapi yang lebih reformis lagi. Dia lebih kuat dari Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Hazm ini tokoh yang paling terkenal soal maka Ibnu Rushd harus memilih diksi-diksi fikih literlek tadi yang sehingga sepadan dengan kultur intelektual waktu itu. Jadi bayangan kita seperti itu. Nah, yang ketiga mengenai kitab yang kita pilih sekarang. Ini kitab yang sifatnya tipis, buku yang sifatnya tipis, yang dibahas nanti lebih global, tidak complicated, tidak rinci filsafatnya, dan sifatnya ya karya sebagai pembuka daripada karya-karya yang lain. Jadi kan nanti Faslul Maqal ini sebagai pengantar sebelum masuk ke Tahafutut Tahafut. Jadi kalau Imam Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, kerancuan ya, kerancuan atau ya kerancuan para filsuf ya, bukan filsafat ya. Ini orang banyak salah paham, bukan kerancuan filsafat tapi para filsuf. Artinya pandangan-pandangan tertentu. Nah, nanti maka Ibnu Rushd menulis setelah Faslul Maqal ini, itu namanya Tahafutut Tahafut, kerancuan kitab Tahafut Imam Ghazali. Nah, itu sebagai kritik pada kritik ya, kritik untuk kritik gitu. Untuk kritik Imam Ghazali terhadap. Nah, selain itu ada Manahijul Adillah, ada domima apa ya, ilmil ilahi. Nah, tapi itu singkat-singkat. Yang banyak, yang panjang itu hanya Tahafutut Tahafut. Selain itu ya karangan-karangan fikih. Karena sebagian besar usaha intelektual Ibnu Rushd itu adalah mensyarah. Nah, tadi ya, mensyarah kitab Aristoteles. Dia memberikan bukan parafrase, memberikan apa? Ulasan terhadap kitab metafisikanya atau analitika a priori, analitika a posteriornya Aristoteles, sehingga dia orang yang paling paham Aristoteles gitu, katakanlah. Nah, itu sebagian besar karyanya. Nah, dari judulnya ini maknanya ya kan, Faslul Maqal fi ma bainal hikmati wasyari'ati minal hisban. Itu artinya sederhananya ungkapan untuk memperjelas tentang hubungan antara filsafat dan syariat. Jadi ungkapan untuk memperjelas hubungan antara filsafat dan syariat. Jadi dari judul ini kita sudah terbawa bahwa perdebatan yang terjadi di filsafat Islam, dan saya rasa di Kristen juga waktu itu terjadi. Ya bukan waktu itu, beberapa periode setelah itu ya. Apa sih hubungan antara filsafat dan agama? Apakah saling mendukung? Ataukah dia saling bertolak belakang? Apa perbedaannya dan lain sebagainya? Maka ini beliau memilih judul yang general, meskipun di dalamnya nanti banyak yang secara spesifik mengkritik pandangan Imam Ghazali sebagai pengantar menuju tahafut tadi. Nah, nanti yang dibahas yang secara terperinci kandungan di kitab ini secara umum. Pertama, alam itu baharu atau tidak.
qadim atau hadis, baharu atau dia kekal, artinya tidak ada permulaan atau dia memiliki permulaan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Itu perdebatan yang sangat panjang di antara filosof mutakallimun dan para sufi juga termasuk di situ. Tema yang kedua membahas pengetahuan Tuhan itu. Kita menyifati Tuhan sebagai al-alim, orang yang mengetahui, zat yang mengetahui sesuatu. Nah, ilmunya itu universal atau partikular. Ilmunya itu hanya mengetahui hal-hal yang universal atau yang partikular juga, seperti kita hari ini sedang bergerak melakukan sesuatu yang sederhana. Itu juga diketahui enggak? Nah, itu juga menjadi perdebatan panjang saat itu. Yang ketiga, kebangkitan kita pasca di dunia itu apakah kebangkitan jasmani dan ruhani dua-duanya atau ruhaniah saja. Nah, itu tiga persoalan pokok yang nanti menjadi penjelasan panjang. Cuma sebelum masuk seperti ke itu, Ibnu Rushd menegaskan kembali soal hubungan antara agama dan filosofi sebagai grand tema umum untuk masuk pada tema tadi. Nah, langsung pada halaman 21 ya. 21. Ya. Itu pengantarnya panjang. Itu masih pengantar kalau di awal, halaman 21. Tahu angka Arab kan? Tahu lah, Nizar pernah ngaji dulu. Apa tadi ini? Memperjelas ya? Untuk antara hubungan antara filsafat dan syariat. Nah, ya saya baca singkat aja mukadimahnya, enggak usah dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-faqihul ajallul awhadul allamatus sadrul kabir qadil adal abul walid Muhammad bin Ahmad ibn Rushdin radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Amma ba'da hamdillahi bi jami' mahamidi wassalati ala Muhammadin abdihil mutahharil mustafa wa rasulih. Hukmah, langsung halaman baliknya. Hukmu dirasatil falsafah, hukum mempelajari filsafat. Fa innal gharada min hadzal qawli an nafhassa. Tujuan dari perkataan ini atau tujuan dari dituliskannya bab ini, bisa jadi ya, bisa maknanya bisa itu. An nafhassa, kita menelisik ya. Kita menganalisis, kita menelisik atau kita membahas ala jihatin nadhari syar'i, sesuai perspektif syariat, berdasarkan perspektif syariat. Itu hal apakah an-nadharu fil falsafah, mempelajari filsafat, wa ulumil mantik dan ilmu-ilmu logika, mubahun bisyar, hukumnya mubah secara syariat. Mubah itu boleh ya Mas Alvin ya. Am-mahdurun atau haram. Mahdur ini artinya haram, dilarang. Am-ma'murun bih atau wajib. Ma'murun bih artinya wajib atau diperintah ya, diperintah juga. Imma ala jihatin nadbi, ada kalanya perintahnya berbentuk sunnah, wa imma ala jihatil wujub atau berbentuk wajib. Nah, kental sekali bahasa fikih di sini. Jadi jangan pernah mengira bahwa filsafat gak sama sekali bersentuhan dengan fikih. Nah, di filsuf Islam ini ada yang buku filsafat dibahasakan secara fikih, yaitu Ibnu Rushd. Jadi orang jangan salah sangka gitu. Fanaqul, maka jawabannya kita menjawab ya. In kana fi'lu al-falsafah, jika aktivitas berfilsafat gitu ya. Jika aktivitas berfilsafat laisa syai'an, bukanlah sesuatu, aksaro yang lebih, minan nadhari daripada aktivitas berpikir, minan nadhari daripada aktivitas berpikir ya, fil mawjudat dalam realitas dunia, wa'tibariha dan mengambil satu kesimpulan dari berpikir akan realitas tadi, min jihati dalalitiha, dari perspektif bahwa realitas tadi memberikan makna,
Jadi maujudat tadi dalalatih ini memberikan dalalah. Dalalah itu memberikan petunjuk, memberikan makna. Ala soni, pada pencipta. Jadi saya ulangi makna panjangnya. Jika aktivitas berfilsafat itu tidak lebih dari aktivitas memikirkan realitas di dunia dan mencari sesuatu makna di balik itu yang berupa realitas itu menunjukkan pada pencipta, atau realitas makhluk, disebutnya makhluk menunjukkan pada kholik. Nah itu kan akar kata, bahwa ya mencari tanda-tanda Tuhan di balik realitas. Jika itu filsafat, ini saya bermaksud min jihatima, dari satu perspektif, hia yang ada pun realitas itu al-masnu'at ialah ciptaan. Jadi lebih ditekankan lagi bahwa realitas yang dimaksud adalah ciptaan, kreasi, bahwa kreasi menunjukkan pada orang kreatornya, bahwa ciptaan menunjukkan pada penciptanya, bahwa produk menunjukkan pada orang yang membuat produk. Jika memang seperti itu, fa innal maujudat, karena pada hakikatnya realitas itu innama, hanya saja, tadullu, menunjukkan ala soni', menunjukkan pada pencipta, bima'rifati son'atiha, dengan cara mengetahui ciptaannya atau kreativitasnya atau proses penciptaannya tadi. Nah, ini belum menjawab sebenarnya, belum menjawab. Ini masih menjelaskan bahwa aktivitas filsafat yang dilakukan waktu itu adalah melihat realitas semesta untuk mencari kebenaran soal ketuhanan. Wa annahu, dan bahwasanya aktivitas filsafat itu kullama kanat al-ma'rifatu bi son'atiha. Nah, ini kode etiknya bagi Ibnu Rushd ya. Setiap kali pengetahuan kita tentang ciptaan, tentang bisa disebut ya kosmos, bisa disebut sains, bisa disebut manusia dan segala sesuatu selain Tuhan. Tiap kali pengetahuan tentang hal itu atama sempurna, ya, tiap kali kita mengetahui, memikirkan, merefleksikan tentang makhluk itu sempurna atau bagus atau memadai atau mendalam, ya, tiap kali mendalam, kanat al-ma'rifatu bis-soni atam, maka mengetahui pencipta akan lebih kuat lagi. Artinya lebih dekat lagi. Jadi ada gerak gitu. Tiap kali kita mengetahui ciptaan itu semakin mendalam, maka pengetahuan akan Tuhan akan lebih mendalam lagi. Maksudnya akan lebih paripurna gitu. Nah, itu masih penjelasan tadi ya. Wa kana syara, itu proposisi pertama lah untuk menjawab pertanyaan tadi. Atau muqaddimah ula, proposisi pertama. Proposisi kedua, wakana syar, premis mayornya ya, wakana syara, dan syariat itu qad nadaba, telah mengajak ya, qad nadaba, telah mengajak atau apa ya, ya menyeru, mengajak ila atibaril maujudat, untuk berpikir tentang realitas, untuk memikirkan realitas, wa hatta, dan menganjurkan ala dalika, atas hal itu. Fabayyinun, nah ini setelah premis mayor, maka kesimpulannya apa? Belum kesimpulan, belum. Ini masih ajakan syarak ya. Fabayyinun, maka jelas, annama yadullu alaihi hadal ismu, maka apa-apa yang menunjukkan atasnya nama ini, nama nadab ya, atau ajakan berpikir realitas tadi, imma wajibun bisyara, ajakan syariat itu, anjuran syariat, ada kalanya sifatnya wajib. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, kata-kata yang maksudnya perintah dalam Al-Quran itu bisa maknanya wajib, bisa maknanya sunnah. Seperti apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu maknanya wajib. Sedangkan contoh yang lain, kulu washrobu wala tusrifu, kulunya itu tidak wajib, tapi mubah. Nah, jika perintah dalam syara itu antara wajib atau sunnah, ya, wa imma mandubun alaih, ada kalanya sunnah. Fa'amma anna syar'a, fa'amma, maka adapun anna syar'a, bahwasanya syariat, da'a, menunjukkan, mengajak ya, ila tibaril maujudat, untuk mengambil pelajaran, untuk berpikir pada realitas, bil fi'al, secara aktus atau secara kekinian, wa tatallaba, dan menuntut
apa syara itu ma'rifataha, mengetahui atau mempelajari realitas itu bihi dengan syara ya, dengan syara. Fadzalika, maka adapun hal itu bayyinun ialah jelas fi ghairi ma ayatin min kitabillahi tabaraka taala, di banyak atau di beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an. Misli qauli. Nah, jadi Ibnu Rus menunjukkan beberapa dalil dari Qur'ani. Nah, jadi Ibnu Rus selain dikenal sebagai ahli fikih, nanti pandangan teologis dia itu Qur'ani banget. Kalau kita belajar Aqidatul Awam ya, atau teologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU atau Muhammadiyah ya, dan lain sebagainya, itu rata-rata dalilnya itu dalil rasional ya, dalil rasional atau dalil mantik. Nah, kalau Ibnu Rus nanti dia lebih memilih dalil Qur'ani. Jadi orang belum banyak baca soal pandangan teologisnya Ibnu Rus gitu. Apakah dia Sunni atau enggak gitu loh. Nah, jawabannya Ibnu Rus itu Qur'ani. Dia berbeda dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Cara pandang dia untuk melihat Tuhan ya, atau teologinya. Nah, maka contoh di sini juga beliau banyak menyitir ayat-ayat Qur'an. Ya, contoh ya, kembali lagi pada dalil tentang berfilsafat di dalam Al-Qur'an itu apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, kan artinya seperti itu. Nah, itu banyak ayat-ayat yang menyebut istilah fa'tabiru atau fadhkuru atau tatafakkarun dan lain sebagainya, yang menunjukkan aktivitas berfilsafat. Wahadza, dan adapun ayat ini nasun ialah teks ya, atau dasar ala wujubi isti'malil qiyasil aqli, atas wajibnya. Nah, ini nyambung ya, atas wajibnya menggunakan kias rasional atau analogi rasional atau kias rasional apa ini ya? Al-aqli wa syar'i. Oh ya, al-aqli wa syar'i ma'an, atau akal dan syariat secara bersamaan. Artinya gini, orang dalam mazhab fikih itu ada yang menolak kias karena kias tidak memakai hadis. Kias ya seperti Imam Abu Hanifah itu kan mazhabnya nggak mau pakai kias. Yang pakai kias hanya Imam Syafi'i. Nah, jadi di sini kata beliau, pakai kias yang murni rasional pun tanpa perangkat nas Al-Qur'an atau hadis itu nggak apa-apa. Atau pakai dua-duanya. Nah, wa mitsli qaulihi ta'ala, dan contoh selanjutnya adalah awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka berpikir pada kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Kalimat awalam yang duru sama-sama menunjukkan ajakan untuk berpikir atau untuk berefleksi pada realitas alam semesta. Wahada nasun, dan ayat ini juga adalah dasar bilhasi, akan anjuran alan nadori, pada berpikir fi jami'il maujudat, pada seluruh realitas alam semesta. Wa alamallahu, dan Allah memberitahu anna mimman khassahu bihadzal ilm, bahwa orang yang telah Allah khususkan pada ilmu ini, wa syarrafahu, dan Allah muliakan pada ilmu melihat pada realitas tadi ya. Itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ini kenapa kemudian teman-teman pernah membaca bahwa filsuf pertama itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, merujuknya ke teks ini. Nabi Ibrahim. Faqala ta'ala, maka dalilnya dari Quran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati, dan demikianlah kami memperlihatkan pada Nabi Ibrahim kerajaan-kerajaan langit dan kerajaan-kerajaan bumi. Al-ayah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat pada unta itu gimana cara penciptaannya, dan langit itu bagaimana dia kok bisa tinggi tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga. Wa qala, dan Allah berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis sama, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ila ghairi dzalika minal ayat allati la tuhsa katsira.
pada ya, dan ayat-ayat yang lain yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hitung. Nah, di sini Ibnu Rus masih detail soal pertama tadi kan definisi filsafat, dia aktivitas apa. Kemudian dicari premis mayornya, kira-kira syariat juga berbicara ada nggak sih yang sama dengan aktivitas filsafat. Ternyata ada, banyak di ayat-ayat Quran yang mengajak orang untuk berpikir dari realitas atau memikirkan realitas, mencari. Nah, maka wa idza taqarrara. Nah, ini mulai masuk pada jawabannya. Wa idza taqarrara, jika sudah jelas tadi anna syar'a, bahwasanya syariat qad aujaban nadra, telah mewajibkan, tapi wajibnya secara sunnah ya. Telah mewajibkan untuk berpikir bil akli, dengan akal, fil maujudat, pada realitas semesta, wa tibariha, dan mengambil kesimpulan dari realitas semesta itu, wa kana al-i'tibaru, dan mengambil pelajaran itu atau mengambil sudut pandang ya, atau berpikir secara reflektif ya, laisa syai'an aktar, bukanlah sesuatu yang lebih dari min istimbatil majhul. Jadi i'tibar itu definisinya apa? Istimbatil majhul minal ma'lum, mencari sesuatu yang belum diketahui melalui sesuatu yang sudah diketahui. Ibarat kata, Allah kan belum diketahui. Cara salah satu kias untuk mengetahui Allah dengan melalui yang sudah diketahui. Nah, itu disebut i'tibar ya, mencari sesuatu yang belum diketahui melalui sesuatu yang sudah diketahui. Wastikhrajihi minhu, dan mengeluarkan al-majhul itu minhu dari al-ma'lum. Wa hadha huwal qiyas, dan ini adalah kias ya, atau silogisme pertama Aristotelian itu loh. Aristoteles semua manusia akan mati. Aristoteles manusia, Sokrates manusia, maka Sokrates mati. Di situ kan sebelumnya Sokrates mati itu belum diketahui. Yang diketahui bahwa semua manusia akan mati, Sokrates manusia. Nah, ada persamaan di situ, maka dibuang, maka Sokrates mati. Nah, itu kan cara kerjaan silogisme. Wahwal musamma belum ya. Wahada huwal qiyas, dan ini adalah kias atau silogisme. Au bil kias, atau disebut dengan kias. Fawajibun, maka menjadi wajib an naj'ala, untuk kita menjadikan nadharuna, cara pandang kita atau cara berpikir kita, fil maujudat, di realitas semesta, bil qiyasil aqli, dengan kias al aqli. Artinya, kalau konteks yang dicari adalah realitas semesta, kebenaran tentang realitas semesta, maka hukumnya wajib kita menggunakan kias akli. Kias akli berdasarkan dalil-dalil tadi. Wa bayyinun annan nahwa minan nadhari, dan telah jelas bahwa salah satu bentuk dari cara berpikir itu alladzi da'a ilaihi syara', yang sudah dianjurkan oleh syariat, wa hasa alaih, dan dianjurkan oleh syariat, wa atammu anwa'in nadhar, itu adalah bentuk berpikir yang paling sempurna, di atammi anwa'il qiyas, dari paling sempurnanya silogisme atau paling sempurnanya kias, wa huwal musamma burhanan, dan ya kias yang paling sempurna itu adalah disebut kias burhani. Jadi itu asal usul Abid Jabiri menyebut metodenya Ibnu Rus dengan metode burhani, karena yang dikedepankan adalah kias. Berbeda dengan metodenya kaum teolog ya, disebut bayani. Beda dengan metodenya kaum sufi, disebut dengan irfani. Jadi pengujian kebenaran, perangkat yang paling utama itu adalah dengan kias burhani atau kias ya, yang itu relate dengan filsafat ilmu, yang nanti kita berbicara soal korespondensi, falsifikasi, verifikasi ya, dan lain sebagainya. Ngantuk Rehan. Oh, kayak ngaji Pak Faiz ini. Mana oke. Dikit lagi kayaknya. Wa idza kana syara', dan jika syariat itu qad hassa ala ma'rifatillah, telah mengajak ya
untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah ya, mencari tahu soal Allah. Wasairi maujudatihi, dan seluruh realitas selain Allah itu bil burhan, dengan burhan yaitu kias tadi. Wakana, dan ada minal afdoli, termasuk yang paling utama, au al amrid daruri, atau perkara yang darurat atau yang dibutuhkan, liman arada ayya'lamallah, bagi orang yang ingin mengenal Allah tabaraka ta'ala. Wasairal maujudat, dan seluruh realitas selain Allah bil burhan, dengan kias tadi, dengan kias yang disebut burhani. Nah, jika memang seperti itu, maka ayyataqaddama awalan, orang tadi dia harus terlebih dahulu mendahulukan ya, terlebih dahulu mendahulukan. Faya'lama, maka dia mengetahui anwa'al barohin, macam-macam demonstrasi atau macam-macam burhan atau macam-macam kias, wasyurutaha, dan syarat-syaratnya, wabimada, dan dengan apa, yukhaliful kias burhani, kias burhani itu atau kias yang paling sempurna itu berbeda dengan kias jadali. Jadi kan silogisme itu ada beberapa strata, kias itu ada beberapa strata. Ada kias kaum sofis, ada kias kaum retoris, atau kias yang berdebat ya, isinya berdebat. Nah, maka yang berdebat itu disebut kias jadali. Wal kias al khitobi, dan berbeda dengan yang disebut kias khitobi atau kias yang memakai proposisi atau memakai kodiyah ya, maksudnya kalimat-kalimat yang khitobah itu retoris atau postulat ya, postulat. Biasanya ini yang kiasnya pakai Quran, maksudnya teks-teks yang sudah dianggap benar sebelum dipikirkan, itu kan namanya postulat. Biasanya dari Quran, dari hadis, itu kan postulat. Wal kias al mughaliti, berbeda juga dengan kias yang rancu atau kias sofistus. Wah, itu bahasa Arabnya kaum sofis, agak susah. Kias sofistoi itu sofis. Kias sofistik atau kias yang rancu ininya, premis-premisnya. Wa kana la yumkinu, maka untuk memahami hal itu tidak mungkin ya, wa kana la yumkinu dalika, untuk memahami hal itu tidak mungkin duna ayyataqaddama, sebelum dia mempelajari faya'rifa, maka dia tahu qabla dalika, sebelum itu, ma huwal qiyasul mutlak, apa kias secara mutlak, secara umum itu apa kias, wa kam anwa'u, berapa macam kias, wa ma minha qiyasun wa ma minha laysa biqiyasin, dan apa yang disebut kias dan apa yang disebut tidak termasuk kias. Wa dzalika la yumkinu aidon, dan hal itu juga tidak mungkin illa wa yataqaddama, dan kecuali dia sebelum itu mempelajari dulu, faya'rif, maka ia mengetahui qabla dzalika, sebelum itu, ajza al qiyas, bagan-bagan kias. Orang mau bikin kias itu apa sih strukturnya? Allati, yang minha, dari ajza itu, turuk kabat, disusun kias itu. Ini ya, maka spesifiknya disebutnya susunan kias itu apa? Muqaddimat. Muqaddimah itu kan namanya premis. Muqaddimat wa anwa'uha, dan macam-macamnya. Premis dan macam-macamnya. Nah, ini jawabannya masih panjang. Sebentar. Ini masih mukaddimah nggak sih? Tapi pembahasan mukaddimah yang membahas, mukaddimah yang asli yang alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah. Ini udah pembahasan. Mau diloncat atau tetap pengen mengenal detail? Boleh usul nggak? Boleh, gimana? Yang berkaitan dengan syariah dan sahabat tuh lebih di bab mana spesifiknya? Di ini. Ya, memang kayak gini baca tekstual itu. Nah, lanjut ya.
Mana tadi sampai mana? Oh ya, ajza al-qiyam muqaddimah. Faqad yajibu 'alal mu'min bisyara. Nah, maka wajib bagi seorang mukmin secara syariat al-mumtathil amrahu, yang mematuhi perintahnya, bin nadhari fil mawjudat, ketika ingin berpikir tentang realitas, ayat taqaddama, dia membekali diri gitu loh, membekali diri qabla nadhari, sebelum berpikir tentang realitas itu, fa ya'rifa hadhil asya allati tatanazzalu minan nadhari manzilatal alat minal amal. Maka sederhananya dia mengetahui perkara-perkara ini, artinya perangkat kias tadi dan ilmu-ilmu tentang kias yang posisinya disebut sebagai ilmu alat. Logika kan disebut ilmu alat. Jadi sederhananya bagi Ibnu Rus, orang harus paham dulu kias sebelum dia mau berbicara atau mengambil kesimpulan ketika melihat realitas. Fa innahu, karena sesungguhnya, kama annal faqih, sebagaimana seorang ahli fikih, yastambitu minal amri bitafaqquhi fil ahkam, dia menarik satu hukum, ya, beristimbat hukum itu menarik satu hukum dari satu perkara dengan dalam satu hukum. Nah, seorang fakih saja itu wujuba ma'rifatil maqayisil fiqhiyah ala anwa'i, dia wajib tahu metodologi fikih dalam proses pengambilan hukum. Ahli fikih loh harus mengetahui, apalagi ahli filsafat. Seperti seorang ahli fikih harus tahu ilat, harus tahu syarat, harus tahu dan lain sebagainya. Mana ya? Wa ma minha qiyasun wa ma minha laisa biqiyas, dan tahu membedakan mana yang disebut qiyas, mana yang tidak. Kadzalika, maka demikian, yajibu 'alal 'arif, seorang yang ingin mengetahui realitas tadi, wajib ayyastambitu minal amri bin nadhari fil mawjudat wujuba ma'rifatil qiyasil aqli. Dia ya sama masih isinya, dia harus mengetahui kias akli itu sendiri, kias rasional itu seperti apa sih gitu. Wa anwa'ihi, dan macam-macamnya. Bahkan huwa ahra bidzalika, dia lebih pantas mengetahui kias rasional daripada ahli fikih gitu. Jadi selama ini ahli fikih, khususnya mazhab Syafi'i, memakai kias rasional itu pada hukum-hukum yang sederhana, seperti misalnya apa hukumnya berzakat pakai uang, padahal di hadis itu harus pakai makanan pokok. Nah, maka kiasnya dicari ilat, kenapa makanan pokok karena waktu itu. Jadi karena di satu gandum atau makanan pokok, gandum di kejadiannya di masa lalu gandum, apakah sekarang boleh pakai uang. Nah, dicari ilat yang sama antara gandum sama uang, sama-sama pokok gitu, pokok, maka boleh pakai uang. Nah, itu kan yang dipakai oleh ahli fikih. Nah, fikih saja memakai hal itu, kenapa kita ketika memikirkan realitas semesta ini kok nggak boleh pakai? Justru kita yang lebih pantas memakai kias itu, karena lebih jangkauannya luas, tidak hal-hal yang partikular doang gitu. Nah, seperti apa memakai handphone, memakai agar tidak disebut bid'ah, ya semua pakai kias akhirnya. Nah, jadi kalau orang ngerti mazhab fikih nggak mudah membid'ah-bid'ahkan karena dia pakai kias gitu. Ilat itu sebab. Jadi ilat nanti masuk filsafat juga masuk fikih. Bisa disebut kausa, tapi bisa disebut ya kalau dalam filsafat, tapi dalam sabab kalau dalam fikih. Misalnya, kenapa duhur jadi wajib? Sholat duhur jadi wajib. Bukan karena perintah Allah, tapi masuk waktunya. Karena sudah masuk waktunya hari ini. Nah, itu jadi belum sholat aku. Jadi ingat. Sudah sorry. Sebelum berangkat sholat dulu. Soalnya kemarin sempat lupa gitu juga, jadi ngesen akan ngobrol. Jadi ingat kan. Nah, il itu namanya ilat sederhananya. Udah ternyata. Udah selesai. Nah, kita lebih pantas. Li'annahu idza kana al-faqih, jika seorang fikih saja, ahli fikih saja, yastambitu mengambil hukum dari perintah Allah. Fa'tabiru ya ulil absor. Jadi ahli fikih dalil memakai kias itu loh, pakai fa'tabiru ya ulil absor. Wujuba ma'rifatil kias fikih, pada wajibnya memakai kias fikih. Fakam bil hari wal ahla, maka harusnya kita lebih pantas dan lebih utama ayastambitu bidzalika, untuk
mengambil hukum atau beristimbat dengan kias fikih itu al-arif billah, orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin mengenal Tuhan. Wujub ma'rifatil kias, jadi wajibnya memakai kias rasional, kias ya yang memakai premis-premis rasional, premis-premis akal gitu ya. Nah, ini 3 paragraf nanti masuk yang titik-titik ini udah terjawab jawabannya. Bukan terjawab, masih nyepil ya, nyepil. Jawabannya itu panjang. Tapi salah satu perangkat untuk mendukung, misalnya disebut boleh, itu apa? Itu di sini. Nah, walaisa liqailin ayyakul. Orang nggak boleh bertanya atau nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa mengkritik ya, atau nggak bisa menyanggah bahwa inna hadan naw' minan nadhari fil qiyasil aqli. Bentuk kias rasional tadi yang kita bicarakan, bentuk kias yang dipakai untuk mencari Tuhan katakanlah, atau bentuk kias filsafat, disebut bid'atun, bid'ah. Gak bisa disanggah bahwa itu disebut bid'ah. Kenapa? Idlam yakun fis sadril awal, karena tidak ada contohnya di zaman Nabi maupun salafus saleh. Ada nggak contoh kias rasional? Gak ada di zaman Nabi itu, belum ada. Adanya kias fikih. Nah, maksudnya orang mencari Tuhan berdasarkan analogi rasional atau silogisme rasional belum ada. Fa innan nadhara, karena sesungguhnya berfikir ya, berfikir aidon fil qiyasil fiqhi, di dalam kias fikih wa anwa'ihi dan macam-macamnya, huwa syai'un ustumbita ba'da sadril awal. Itu perkara yang ditemukan atau yang diberlakukan setelah generasi pertama. Jadi kias itu kan yang nemukan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i zaman berapa? Tabi'in. Bukan tabi'in lagi, tabi'in karena dia setelah Imam Malik gitu. Nah, itu aja temuan baru gitu. Kok bisa kias yang rasional disebut bid'ah gitu. Gitu. Walaisa yura annahu bid'ah, dan ia tidak disebut bid'ah loh. Kiasnya yang ditemukan Imam Syafi'i itu tidak bisa disebut bid'ah. Gitu. Fakadzalika yajibu an na'taqid. Begitu juga kita wajib meyakini fin nadhari, untuk melihat fil qiyasil aqli, dengan kias yang rasional. Walihada sababun laisa hada maudhi'u dzikr. Oleh sebab itu ini adalah sebab yang tidak perlu diperpanjang lagi soal dia bid'ah atau enggak ya. Bal wa aktsaru ashabi hadhil millah. Bahkan banyak para ulama atau para cendekiawan dari agama ini ya, musbitunal qiyasal aqli, mereka mengafirmasi keberadaan kias rasional, illa ta'ifatun, kecuali golongan sedikit minal hasyawiyah qalilatun, dari orang-orang yang mazhabnya gulu, ekstrim ya, hasyawiyah, yang ekstrim ya, yang dikit ya, qalilatun dikit. Wahum mahjubuna bin nusus, dan mereka terhijab, bahkan mereka disifati terhijab dari teks-teks agama. Nah, itu panjang ya, premis keduanya panjang sekali. Nah, baru sekarang fa idza taqarrara annahu yajibu bisyar' an-nadhru fil qiyas al-aqli. Ini premis yang dihasilkan. Jika sudah jelas bahwa secara syariat memikirkan sesuatu dengan kias rasional itu wajib. Jadi saya ulangi ya biar fokus. Jika setelah tadi kita panjang lebar, hukum memakai kias rasional itu wajib secara syar'i karena berdasarkan perangkat-perangkat tadi, faktor-faktor tadi, wa anwa'ihi dan macam-macamnya. Kama yajibu, sebagaimana wajib juga an-nadru fil qiyasil fikih, seperti kias fikih tadi posisinya. Jadi kias rasional sama kias fikih sama-sama wajib berdasarkan syarat. Fabayyinun, maka menjadi jelas annahu in kana lam yataqaddam ahadun mimman qablana. Maka jelas jika memang orang-orang sejak zaman Nabi sampai kita, zaman sebelum Ibnu Rushd ini ya, itu belum pernah ada yang bifahsin anil qiyas al-aqli, yang berbicara qiyas akli, wanwa'ihi dan macam-macamnya,
annahu, ya jika memang nggak ada yang berbicara kias akli gitu ya, sejak zaman Nabi itu belum ada yang berbicara kias akli. Annahu yajibu alaina an nabtadi'a bil fahsi anhu, maka kita wajib memulai berbicara kias akli itu. Wa ayyasta'ina, nah ini kornya, dan kita meminta pertolongan fidzalika dalam hal itu, bukan kita, dan meminta pertolongan fidzalika dalam hal itu al mutaakhiru bil mutaqaddim, orang yang datang terakhir, artinya zaman kita, bil mutaqaddimi, dengan orang yang telah lalu. Artinya mutaqaddim ini adalah filsafat Yunani yang lebih dulu dia berbicara kias rasional gitu. Filsafat juga Yunani 8 itu yang dimaksud. Al mutaqaddim itu adalah filsafat Yunani, hatta takmulal ma'rifah bihi, sehingga pengetahuan menjadi sempurna. Fa innahu asirun, karena kias rasional itu susah ya, asir ya. Au ghairu mumkinin ayyakifa wahidun minan nas min tilqaihi wabtidain, dan manusia gak bisa secara langsung belajar dengan sendirinya gitu. Tiba-tiba dia baca karangan Aristoteles langsung paham, itu susah. Ala jami'i ma yuhtaju ilaihi min dalika, dari segala hal yang dibutuhkan untuk mempelajari hal itu. Kama annahu asirun, sebagaimana hal itu susah. Ayyastambito wahidun jami'a ma yuhtaju ilaihi min ma'rifati anwahil qiyasil, sebagaimana orang mau belajar kias fikih itu loh susah gitu. Bal ma'rifatul qiyasil akli ahra bidzalika, bahkan mengetahui kias rasional itu lebih susah daripada kias fikih gitu. Wa in kana ghairuna qad fahaso bidzalika, ini lebih spesifik lagi. Jika orang non muslim, ghairuna ini berarti orang non muslim, artinya orang Yunani, qad fahaso andalika, telah membahas kias rasional itu, fabayyinun, maka jadi jelas, annahu, bahwasanya hal itu, yajibu alaina, wajib pada kita, annasta'ina, untuk meminta pertolongan, ya maksudnya meminta bantuan, membaca ala manahnu bisabilihi, atas apa yang kita butuhkan, bima qalahu man taqaddamana min dalik, terhadap orang-orang yang telah lebih dahulu berbicara kias rasional tadi. Nah ini sudah mulai masuk ya, ya jadi memang filsafat gak sederhana. Jadi gak mungkin Ibnu Rus berbicara sederhana langsung, wajib, enggak. Premisnya panjang sekali dan ketat sekali di sini. Jadi kalau saya rangkum sedikit, jadi untuk mengeluarkan hukum itu premis-premisnya panjang. Jadi untuk menyebut belajar filsafat itu wajib atau sunnah, beliau memulai dengan premis-premis panjang. Salah satu premis yang digaungkan adalah bahwa pertama, syariat menganjurkan memakai kias rasional, yang memang kias rasional ini belum ada. Adanya kias fikih, tapi terbatas pada hukum-hukum fikih. Dan ternyata tidak ada yang berbicara hal itu di masa Nabi maupun zaman Ibnu Rus. Akhirnya maka dengan itu kita boleh, apakah terlarang gitu untuk mempelajari kias rasional yang sudah dibicarakan sebelum atau orang non muslim selain kita, yaitu Aristoteles. Karena memang saya rasa ya kias rasional itu Aristoteles pertama, sejauh sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cuma kias fikih. Nah, kias fikih. Jadi kias ini banyak, ada yang kias fikih. Nah, kira-kira itu dulu ya pantikannya, biar tidak ngantuk, monggo bisa kita diskusikan.